Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan berbagi kisah tentang seseorang yang terkena azab karena pemakan riba. Sebelumnya teman-teman tolong like, komen, dan ikuti channel YouTube aku di Ini Horor. Kala itu ada salah seorang warga yang tinggal di desa yang bernama Bu Elisa. Dia ini mempunyai pekerjaan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu menggandakan uang atau saat ini bisa dinamakan dengan rentenir. Bu Elisa ini sering sekali mendatangi rumah warga yang telat membayar bunga atau menunggak membayar cicilan yang harus dibayar untuknya setiap bulannya. Setiap ada warga yang tidak membayar bunga tepat waktu, pasti tidak segan-segan Bu Elisa ini melabrak si penghutang ini. Tak hanya itu, Bu Elisa ini juga sering bermain fisik seperti menjambak rambut, menempeleng kepala, dan memaki-maki warga yang berhutang kepadanya. Apalagi si penghutang telat membayar bunga kepadanya setiap bulan. Karena bunganya terlalu tinggi, banyak warga yang tidak bisa membayar bunga untuknya. Saat itu ada seorang warga yang pergi ke rumah Bu Elisa dan memohon agar dipinjami uang lagi karena kebutuhan mendadak anaknya yang membutuhkan biaya sekolah yang terlambat. Enak saja kamu mau meminjam uang lagi. Bunga yang ke bulan kemarin saja belum kamu bayar, mau minjam lagi. Kamu ini waras atau tidak? Pokoknya bunga bulan kemarin jika tidak kamu bayar, akan aku ambil barang-barang di rumahmu yang berharga untuk bisa dijual sebagai ganti bunga bulan kemarin, sahut Bu Elisa. Warga sekitar sepertinya sudah biasa mendengar suara keributan di rumah warga yang sedang ditagih hutangnya oleh Bu Elisa. Cacian, makian, dan ancaman yang sering keluar dari mulut sadis Bu Elisa. Malam harinya Bu Elisa seperti terlihat gelisah. Ada seorang warga yang melihat Bu Elisa membawa buku catatan keuangan yang sering dibawanya untuk menagih hutang keliling desa. Disapanya Bu Elisa kala itu. "Malam Bu Elisa," sapa warga. Bu Elisa tidak menanggapi sapaan warga yang barusan melewati rumahnya malam itu. "Tumben Bu Elisa kelihatan pucat sekali," gumam salah seorang warga tersebut. Biasanya Bu Elisa berdandan menor meskipun dia sedang berada di rumahnya. Keesokan harinya, Bu Elisa ditemukan pingsan di kamar oleh anak perempuannya dengan wajah pucat dan mengeluarkan kotoran seperti darah merah yang gelap. Bu Elisa pun langsung dibawa ke rumah sakit oleh anaknya. Dan kabarnya Bu Elisa menderita penyakit kanker kolorektal atau kanker usus besar yang gejalanya itu ditandai dengan rasa tidak nyaman di sekitar perut, lemas, serta BAB yang berwarna merah darah atau gelap. Ada salah satu saudaranya yang bilang Bu Elisa harus dirawat inap di rumah sakit karena kanker usus besar yang dideritanya selama ini. Selama 3 hari Bu Elisa dirawat, dia tidak mau makan dan terlihat sangat kurus, pucat dan lemas. Ada banyak warga yang menjenguknya di rumah sakit dan salah satu perawat yang piket bilang, setiap malam Bu Elisa sering mengikau dan selalu berkata, "Tolong biarkan aku ikut kalian, jangan usir aku. Apakah aku berbeda dengan kalian? Aku ingin hidup lagi. Tolong aku, tolong Pak." Setiap malam selalu kalimat itu yang diucapkan oleh Bu Elisa. Ucap perawat yang sampai hafal kalimat yang diucapkan Bu Elisa saat mengigau. Warga yang menjenguk ke rumah sakit kala itu hanya mengangguk-angguk seperti sudah tahu itulah balasan kecil dari Tuhan yang diperlihatkan kepada Bu Elisa yang sering kejam kepada warga yang berhutang kepadanya. Sampai 6 hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Bu Elisa diperbolehkan pulang, tapi masih rawat jalan di rumahnya karena Bu Elisa masih tidak mau makan dan tidak mau berbicara sepatah kata pun. Mulutnya seperti terkunci dan wajahnya masih terlihat pucat. Setiap tertidur, Bu Elisa selalu mengigau dan bicara yang sama seperti saat di rumah sakit. Kejadian ini sangat dirasa aneh oleh anak perempuannya. Kenapa ibu tiap tidur selalu bisa berbicara dengan lancar, tapi saat terbangun tidak mau berbicara satu kata pun, seolah mulutnya terkunci seperti menjadi bisu
membisu dan hanya meneteskan air mata tanpa menangis. Bu Elisa ini hanya tinggal berdua dengan anak perempuannya. Suaminya sudah meninggal karena sakit dan anak yang pertama meninggal karena cacat fisik yang dideritanya sejak masih bayi. Hari demi hari Bu Elisa terlihat semakin kurus hingga terlihat seperti nenek tua yang tinggal tulang belulang yang masih hidup tapi tidak bergerak seperti layaknya mayat hidup. Bu Elisa yang umurnya masih sekitar 60 tahun sekarang terlihat seperti seorang nenek tua yang sudah berumur ratusan tahun. Wajah pucat dan lemas selalu jadi pusat perhatian warga yang melewati rumah Bu Elisa. Banyak warga yang takut melihat Bu Elisa. Hampir semua warga langsung lari jika melihat Bu Elisa sedang duduk bersama anaknya di teras depan rumahnya, seakan mereka sedang melihat mayat hidup. Bahkan sampai sekarang, keadaan Bu Elisa masih seperti tulang belulang yang mungkin masih dibiarkan hidup oleh Tuhan karena balasan dari pekerjaannya selama ini sebagai pemakan riba yang kejam di desanya. Itulah gambaran orang yang suka memakan uang haram seperti riba. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua dan kita dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan riba. Sekian sepenggal cerita hari